Siapa sih yang tidak mengenal Vladimir Putin? Sosok pemimpin yang begitu berpengaruh di zaman modern ini. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia, negara pewaris USSR yang hampir runtuh, bisa bangkit dan mengejar berbagai ketertinggalannya dari negara-negara barat. Untuk mengejar kejayaannya di masa lalu, Rusia harus menghadapi berbagai hambatan dan masalah, baik dari rivalnya seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat, hingga mantan sekutunya di masa lalu, seperti Georgia dan negara-negara pecahan USSR. Setelah berhasil menyelesaikan berbagai masalah internalnya, Rusia mulai mengalihkan perhatian kepada negara-negara di sekitar. Terlebih, setelah runtuhnya USSR, NATO terus meningkatkan jumlah keanggotaannya hingga pengaruhnya semakin mendekati wilayah Rusia. Perkembangan ini mengkhawatirkan Rusia, yang merasa keamanan internal negaranya akan terancam anggota-anggota baru NATO yang berada di dekatnya. Nggak heran jika salah satu prioritas politik luar negeri Rusia adalah mencegah bergabungnya negara-negara pecahan USSR menjadi anggota NATO, apalagi jika negara tersebut wilayahnya berbatasan langsung dengan Rusia. Menyadari fakta tersebut, rasanya mengejutkan jika ada negara mantan anggota USSR yang masih berani menentang Rusia. Keberanian Ukraina menentang Rusia tidak terlepas dari pemimpinnya, Presiden Zelensky, yang bahkan memilih untuk tetap tinggal di ibu kota bersama para rakyatnya. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, yang biasa dikenal dengan Zelensky, lahir pada 25 Januari 1978 di wilayah bernama Kryvyi Rih, Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang merupakan bagian dari USSR. Ia berasal dari keluarga Yahudi, ayahnya bernama Alexander Zelensky, dan ibunya bernama Rima Zelenska. Latar belakang keluarga Zelensky bisa dibilang cukup baik jika dibandingkan Putin. Sang ayah bekerja sebagai profesor, sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang insinyur. Karena pekerjaan sang ayah, keluarganya sempat memutuskan pindah ke kota Erdenet, Mongolia, sebelum akhirnya kembali ke kota kelahiran, di mana Zelensky muda tumbuh besar dan menjalani pendidikan. Zelensky muda juga mulai menunjukkan bakatnya. Ia mahir dalam 3 bahasa, Rusia, Ukraina, dan Inggris. Karena kemampuan berbahasa Inggrisnya baik, ia pernah memperoleh beasiswa belajar di Israel, namun sang ayah menentang hal tersebut. Karena itu, ia memilih meneruskan pendidikannya di Ukraina. Pada tahun 1995, ia memulai masa perkuliahan dengan masuk ke Institut Ekonomi Nasional Kiev, di mana 5 tahun kemudian, ia berhasil memperoleh gelar sarjana hukum dan memiliki lisensi untuk menjalankan usaha di bidang hukum. Seperti kebanyakan mahasiswa zaman now yang suka bingung dan mengeluh bahwa dirinya salah jurusan, Zelensky muda mungkin juga pernah mengalaminya. Meski mengambil jurusan hukum dan memiliki lisensi, ia memilih karir yang jauh berbeda dengan apa yang dipelajarinya dulu. Saat berstatus mahasiswa, Zelensky justru terkenal aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di bidang teater yang dijalani dengan sangat fokus. Kegiatan ini mengantarkannya pada kesempatan tidak terduga yang terjadi di tahun 1997. Tahun tersebut, sebenarnya usia Zelensky masih 17 tahun, namun ia memutuskan untuk bergabung dengan tim KVN, di mana timnya menang sehingga bisa tampil di Liga Utama. Ia pun berhasil keluar sebagai juara di tahun tersebut. Setelah menjadi juara, ia memutuskan untuk menciptakan dan memimpin Kvartal 95, yang kemudian berubah menjadi pakaian komedi Kvartal 95, yang menjadi langganan tampil di KVN. Mereka terus muncul dalam program tersebut hingga tahun 2003. Di situ Zelensky menjabat sebagai direktur artistik studio hingga tahun 2011. Di tahun tersebut, ia diangkat sebagai produser umum saluran TV Ukraina, Inter TV. Namun pada tahun 2012, ia meninggalkan studio tersebut. Di tahun yang sama, Kvartal 95 menandatangani perjanjian produksi dengan jaringan Ukraina OnePlus One. Jaringan tersebut merupakan milik Igor Kolomoisky, yang adalah salah satu orang terkaya di Ukraina. Hubungan antara keduanya kelak akan menjadi sorotan publik saat Zelensky memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Tak hanya bekerja di TV, Zelensky juga muncul dalam sejumlah film layar lebar, termasuk dalam film komedi bergenre sejarah, Nevsky vs Napoleon, dan komedi romantis Eight First Date dan Eight New Date. Entah kenapa waktu Mimin mempelajari kisah hidupnya, jadi ingat sama tokoh-tokoh lokal seperti Panji Pragiwaksono atau Raditya Dika. Tahun 2013, ia memutuskan kembali ke Kvartal dan menjabat sebagai direktur artistik. Namun karirnya harus bersinggungan dengan event yang mengguncang Ukraina di tahun 2014, di mana Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, digulingkan setelah demonstrasi selama berbulan-bulan.
Nah, cerita lengkap yang itu bisa dilihat di konten yang ini, yang bisa kalian tonton setelah video ini selesai. Yang menggantikan kepemimpinannya adalah May Petro Poroshenko, seorang miliarder Ukraina. Pasca lengsernya Yanukovych, kondisi perpolitikan di Ukraina semakin kacau setelah terjadi separatisme di Ukraina Timur dan aneksasi semenanjung Crimea yang sama-sama dilakukan Rusia. Selain itu, pemerintah Poroshenko juga mewarisi praktik KKN yang merusak citra pemerintah Ukraina di mata masyarakat. Di tengah kondisi yang berkecamuk dan serba tidak pasti inilah, nama Zelensky justru mulai naik ke permukaan. Oktober 2015, Zelensky membuat serial TV dan membintangi karakter utamanya dalam serial yang berjudul Servant of the People yang tayang di saluran 1+1. Dalam serial ini, ia berperan sebagai Vasily Golobordoko yang adalah seorang guru. Zelensky digambarkan sebagai seorang tokoh masyarakat biasa yang perlahan menjadi pemimpin tertinggi, yaitu Presiden Ukraina. Di masa depan, tidak ada yang menyangka bahwa serial TV tersebut kelak akan menjadi ramalan yang menjadi kenyataan. Serial TV ini menuai kesuksesan besar. Melalui perannya, jalan Zelensky untuk masuk ke dunia politik menjadi semakin terlihat. Pada pemilihan presiden tahun 2019, Zelensky muncul sebagai salah satu kandidat terkuat sebagai presiden Ukraina. Ia mulai mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam pemilihan pada 31 Desember 2018 di stasiun 1+1. Kampanye provokatifnya menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan Kolomoisky, seorang yang tidak lain adalah dari saluran TV 1+1 dalam kampanye Zelensky. Padahal dulunya Kolomoisky merupakan pendukung dari Poroshenko, namun Kolomoisky telah tinggal di pengasingan sejak 2017, setelah Poroshenko memutuskan untuk menasionalisasi Privatbank, sebuah lembaga keuangan yang didirikan oleh Kolomoisky. 31 Maret 2019, Zelensky memenangkan lebih dari 30% suara di putaran pertama Pilpres, di mana ia mengalahkan Poroshenko yang berada di urutan kedua dengan meraih 16% suara. Saat debat terbuka dilakukan pada 19 April 2019, Poroshenko mencoba menyerang Zelensky dengan menyebutnya sebagai seorang yang pemula dalam dunia politik. Poroshenko mengatakan bahwa Zelensky tidak akan memiliki keberanian dalam menghadapi Vladimir Putin, Presiden Rusia. Meskipun sudah menyerang pesona Zelensky sedemikian rupa, Poroshenko tetap gagal memberikan pukulan telak. Pada malam harinya, debat kedua rencananya akan dilaksanakan, namun Zelensky tidak hadir dengan beralasan bahwa ia sudah terlalu banyak debat dalam suatu hari. Saat pemilihan presiden digelar 21 April 2019, Zelensky memenangkan pemilihan dengan sangat mengesankan, di mana ia berhasil mengumpulkan 73% suara yang memilihnya sebagai presiden. Sungguh sebuah kemenangan yang sangat telak terhadap rivalnya. Kemenangan ini bisa dikatakan mengejutkan bagi masyarakat Ukraina, karena saat ia mengatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden, tidak sedikit dari rakyat yang menganggap perkataannya sebagai lelucon belaka, sebagaimana citra dirinya yang memang seorang komedian. Pada masa awal Zelensky menjabat sebagai presiden, ia langsung dihadapkan dengan tantangan kebijakan luar negeri saat Putin menawarkan paspor Rusia kepada warga Ukraina di daerah timur yang dikuasai oleh separatis. Sudah 5 tahun konflik berkecamuk dan militer Ukraina masih berusaha merebut kembali daerahnya, sedangkan pasukan separatis tetap ingin berpisah dengan Ukraina melalui bantuan militer Rusia. Sebagai akibatnya, masyarakat sipil yang paling banyak menjadi korban. Sebanyak ratusan ribu warga Ukraina mengungsi akibat dari perang yang tidak berkesudahan. Zelensky tentu saja mengecam langkah Putin tersebut. Zelensky diharapkan mampu mengatasi konflik yang tidak berkesudahan di wilayah Ukraina Timur. Namun ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan memaksakan merebut kembali wilayah Crimea yang telah dianeksasi Rusia pada 2014 lalu. Zelensky dilantik sebagai presiden pada 20 Mei 2019. Dalam pidatonya, ia menggunakan campuran dua bahasa yang ia kuasai, yaitu Ukraina dan Rusia. Ia juga mengumumkan pembubaran Dewan Tertinggi guna menyerukan persatuan nasional. Langkah ini sangat diperlukannya sebab kemenangannya sebagai presiden tidak memberikannya mandat legislatif karena partai pengusungnya tidak menduduki kursi parlemen. 21 Juli lalu, diadakan pemilihan cepat dan hasilnya, partai pengusung Zelensky meraih kemenangan telak dengan merebut 254 kursi dari 450 kursi di parlemen. Kemenangan Zelensky ini menjadi yang pertama dalam sejarah Ukraina pasca USSR bahwa satu partai bisa memegang kendali mutlak dalam legislatif. Hubungan Zelensky dengan mantan mitra bisnisnya, Kolomoisky,
kembali menjadi sorotan. Pasalnya, selama masa kampanye, Kolomoisky memberikan banyak dukungan dan donasi melalui kerajaan media yang ia miliki. Namun Zelensky bersumpah bahwa dirinya tidak mendapatkan bantuan khusus dari Kolomoisky. Kolomoisky sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak akan bertindak sebagai pengatur kebijakan di balik layar, alias kingmaker. Saat Zelensky menjabat sebagai presiden Ukraina, popularitas dan kepercayaan rakyat terhadapnya terus menurun karena berbagai tuduhan. Misalnya seperti tuduhan bahwa nama perusahaan Zelensky ada di list Pandora Papers, tidak adanya progres perdamaian dengan Rusia, hingga menekan kekuatan oposisi. Sekalipun demikian, semuanya berubah di awal tahun 2022, di mana berita mengenai keberadaan dari 100.000 prajurit Rusia dengan persenjataan lengkap di perbatasan Ukraina semakin gencar diberitakan. Ia dianggap meremehkan ancaman militer Rusia, banyak yang khawatir jika Rusia menyerang. Ia akan pergi layaknya seorang kapten yang meninggalkan kapalnya. 24 Februari 2022, Putin akhirnya memutuskan untuk melakukan invasi militer ke wilayah Ukraina. Semua ini dipicu saat Ukraina berencana untuk masuk menjadi anggota NATO. Kini ia menghadapi tantangan yang sangat besar dengan hadirnya militer Rusia yang sangat besar di perbatasan. Rusia yang adalah musuh bebuyutan NATO tentu tidak menginginkan hal ini dan berusaha dengan segala cara mencegah hal ini agar tidak terjadi. Zelensky merasa bahwa dirinya adalah target utama dari serangan Rusia dan mengatakan bahwa pernah tercetus keinginan Rusia untuk melumpuhkan kepala negara Ukraina dan merebut kekuasaan. Musuh telah menandai saya sebagai target nomor 1 dan keluarga saya adalah target nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan cara menghancurkan kepala negara, kata Zelensky pada hari Jumat 25 Februari 2022. Meskipun merasa dirinya adalah incaran utama dari invasi Rusia, namun Zelensky berjanji tetap bertahan di Kiev. Ia ingin berada bersama pasukannya saat memenangi tentara yang terus bergerak menuju ke arahnya. Saya akan tinggal di ibu kota, dan keluargaku juga berada di Ukraina. Ia mengatakan hal tersebut setelah memperoleh tawaran mengevakuasi dirinya dari Inggris dan Amerika Serikat untuk pergi ke London atau Washington. Tindakan ini dengan cepat membangkitkan simpati rakyat negara-negara barat. Bahkan Zelensky diperlihatkan sering mondar-mandir di kota Kiev bersama pasukan dan rakyatnya yang sudah seperti daily vlogger. Banyak yang menganggap ini adalah aksi yang bisa dilakukan Zelensky untuk bisa menarik simpati nasional dan internasional, terlebih di masa awal konflik. Karena Zelensky tidak langsung menyerah, militer Rusia dilanda krisis logistik yang membuat serangannya sempat terhenti dan memungkinkan intervensi dari negara lain dalam konflik ini. Keberaniannya untuk tidak menyerah dan justru sering terlihat hadir bersama rakyat dan militer Kiev, meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap dirinya. Bahkan saat ini, ia dianggap sebagai pemimpin yang berani, tidak seperti pendahulu-pendahulunya yang dianggap akan langsung kabur saat mendengar kabar mengenai ancaman militer Rusia. Dalam pidatonya di tengah malam, Kamis 24 Februari 2022, Zelensky mengatakan bahwa terdapat 137 orang yang telah tewas dan 316 orang luka-luka dalam invasi Rusia di hari pertama. Jumlah ini tentu terus meningkat seiring dengan waktu, karena sudah ada lebih banyak pasukan dan relawan dari kedua pihak yang hadir dalam konflik tersebut. Kamis pagi, suasana ibu kota Kiev menjadi sangat mencekam setelah pengumuman Putin, di mana Kiev menjadi sasaran rudal angkatan darat dan udara dalam skala penuh. Hal ini menyebabkan lebih dari 100.000 warga sipil Ukraina mengungsi dan berlindung di stasiun bawah tanah. Nah, begitulah biografi dari Volodymyr Zelensky yang berawal dari seorang komedian, kemudian berubah menjadi seorang presiden dari Ukraina. Sangat mengejutkan mengingat bahwa seorang komedian yang dipandang sebelah mata karena sering membuat lelucon bisa terpilih menjadi seorang presiden dengan meraih sebuah kemenangan telak. Nah, apakah tanggapanmu mengenai Presiden Zelensky? Apakah sikapnya yang tidak menyerah melawan ancaman militer Rusia bisa dibenarkan? Dan apakah yang akan kamu lakukan jika berada di posisinya? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.